Masya Allah, tabarakallah, kembali lagi bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan kita masuk dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Sudah bersama saya Ustadz Kasif yang nanti akan memberikan komentar ya. Siap. Ada dua anak-anak kita yang siap akan menampilkan tausiahnya yang tidak kalah heboh dan hebatnya dari Ustadz-Ustadz kita tadi nih. Masya Allah, nanti insya Allah akan menjadi penerus kita Ustadz ya. Amin. Dai dan Da'iyah. Inilah Ananda Almer Hazik Musyafa yang masih kelas 3 SD. Masya Allah, sudah siap? Oke, 3 menit dari sekarang saya hitung. 3, 2, 1, mulai. Burung merpati terbang terarah, terbang melayang bersorak ajib, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya hormati para asatid dan asatizah dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmiah sampai sekarang. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Almer Hazik Musyafa, kelas 3, akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Generasi yang Qur'ani di bulan Ramadan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan di bulan Ramadan, atau yang biasanya disebut nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran tidak diturunkan di bulan sembarangan, ia diturunkan di bulan suci Ramadan. Isinya diantara lain hudalin nas, yakni sebagai petunjuk bagi manusia. Yang bengkok bisa menjadi lurus, yang buruk bisa menjadi bagus, yang gemuk bisa menjadi yang terakhir itu mah namanya diet. Kemudian Al-Quran sebagai obat atau syifa terutama penyakit hati seperti iri, hasut, dan dengki. Tapi jangan pula cari obat sakit hati di apotik ya. Tidak bakalan ketemu, guys. Terus carinya di mana? Carinya ada di musola, di masjid, di majelis taklim, dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan, setiap kebaikan dilipat gandakan. Hadirin yang berbahagia, subhanul yaum rijalul god. Hari ini kami anak-anak, besok lusa kami akan menjadi pemuda yang gagah perkasa, yang berani menyerukan kebenaran dan menaklukkan kebatilan. Jalan-jalan ke Taman Mini, mampir sebentar membeli kuaci. Pidato saya cukup sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Permendikulum tapi terjatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik atas nama Almer. Silakan komentarnya Ustadz Kasif. Ya, Bagaimana nih Ustadz Sofyan, Masya Allah ya, seumur Almer yang masih kelas 3 SD sudah berani tampil. Tadi juga dia nggak ada slip of tongue, ya, jadi tidak, ya kata-katanya sudah terukur, terarah, cuma tinggal nambahin gimmick. Ya gimmick, kalau gimmick itu apa tuh Ustaz? Gimmick itu ya seperti tadi ketawanya ada, kalau materinya sedih tentang sedih gitu. Jadi gimmick, kemudian lebih hafalin lagi Qur'annya, hadisnya lagi sayang, karena agama Islam itu dibangun pondasinya 2, Qur'an dan hadis sahih. Itu yang banyak dihafalin sama Hazik. Ya insya Allah Hazik jadi anak soleh yang sukses, jadi dai terkenal sedunia insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Hazik. Dan silakan boleh duduk kembali Ananda Hazik. Dan nanti berikut, di bawah saja mic-nya. Oke, mic-nya di bawah aja Hazik. Baik, berikutnya saya akan panggilkan atas nama Ananda Keila Ramadhani. Oke, boleh maju ke depan untuk siap-siap. Ini Ananda Keila sudah kelas 6 SD yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Sudah siap Kak Keila? Baik, 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya, Keila Ramadhani dari MI Miftahul Huda Muhammadiyah, ingin menyampaikan pidato singkat. Yang terhormat para ustadz dan para hadirin yang berbahagia. Menjadi hamba yang jerih payah agar puasanya diterima oleh Allah pastinya merupakan harapan dan tujuan kita semua. Puasa termasuk ibadah wajib yang sangat berat dalam pelaksanaannya. Selain menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan seperti makan dan minum, kita juga diharuskan menahan diri dari perbuatan dan ucapan yang kotor, termasuk berbohong. Oleh karena itu, diterimanya ibadah puasa kita sangatlah penting. Puasa merupakan ibadah yang pahalanya sepenuhnya menjadi rahasia Allah. Maka pada pidato ini saya ambil judul 2 tanda puasa Ramadan diterima oleh Allah. Sungguh sia-sia kalau puasa Ramadan kita tidak diterima. Karena kita mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Begitu banyak orang yang berpuasa yang mana balasan baginya hanya lapar dan haus dahaga. Sesungguhnya Allah menerima amal seseorang tergantung pada amal soleh sesudahnya. 2 ciri diterimanya puasa Ramadan kita adalah Kelas. 2 ciri diterimanya ibadah puasa kita adalah tidak mengulangi maksiat. Puasa Ramadan berorientasi agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yaitu orang yang menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita harus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan ibadah lain seperti berzikir sepanjang waktu, bersabar, bersyukur, dan melakukan puasa sunnah baik Senin dan Kamis maupun puasa sunnah Syawal sehari setelah puasa Ramadan maupun sehari setelah puasa Ramadan sampai 7 Syawal. Demikianlah pidato dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Keila. Bagaimana nih komentarnya Ustadz? Ananda Keila. Keila sayang, puasa Syawal enggak 7 hari sampai 6 ya. hari. Itu dulu. Kemudian tadi kamu kurang ada eye contact sama jamaah. Kamu harus menatap satu-satu jamaah sambil ngobrol. Seperti kamu ngobrol berdua. Sebenarnya bedanya ceramah sama ngobrol itu sama. Ceramah itu banyak orang, ngobrol kan berdua. Gimana ketika kamu ngobrol sama teman kamu bawa ke ngobrol dengan orang yang lebih banyak lagi. Tapi insya Allah Keila ini akan jadi penerusnya Mama Dede.
Masya Allah. Amin. Dulu Indonesia punya daiyah hebat Bu, namanya itu favorit saya waktu kecil, Ya. Umi Lutfia Sungkar. Almarhumah ya. Ya. Jadi nanti insya Allah Indonesia kekurangan stok dai perempuan. Kalau dai cowok banyak, Ya. ustadz-ustadz laki-laki banyak. Insya Allah nanti dapat program dari TV One. Amin. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Ananda Kela. Semangat terus belajar, terima kasih. Nah, itu tadi penampilan dari dua Ananda kita dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Di segmen berikut pemirsa nanti kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah.